Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel PT ABT Ageng Berkah Tama. Pemirsa semua, setelah sekian lama saya tidak mengupload video, kali ini melanjutkan serial yang ke-6, yaitu masalah perbedaan sistem KPR syariah dengan sistem KPR konvensional serta sistem KPR bank konvensional. Jadi di antara ketiga sistem KPR tersebut ada 7 perbedaan yang harus kita ketahui, khususnya untuk pasangan muda yang baru akan mencari hunian atau rumah tempat tinggal untuk selamanya, tentunya bagi keluarga tercinta. Kenapa harus pintar-pintar memilih sistem KPR? Karena jika kita salah memilih dengan sistem yang ribawi, itu akan berakibat kepada rumah tangga kita. Percaya nggak percaya, sudah banyak sekali bukti bahwa sistem ribawi itu tidak menenteramkan. Yang pertama, terus ada dosa besar di dalamnya. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul ketika memakai sistem yang tidak benar atau tidak berkah. Karena jika tidak berkah, tentunya akan berakibat kepada kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk kali ini pada seri yang ke-6 ini, karena selanjutnya sebelumnya sudah ada seri ke-1 dan seri sampai ke-5, itu masalah 7 perbedaan. Nah, untuk kali ini adalah perbedaan yang ke-6 itu. Jadi perbedaan yang ke-6 itu masalah sistem asuransi. Nah, apakah perbedaan dari ketiga sistem KPR tersebut, yaitu antara KPR syariah, KPR bank syariah, dan KPR bank konvensional? Jadi teman-teman yang belum menyimak 7 perbedaan, 5 perbedaan yang telah saya share, bisa diklik di video yang sudah saya share, jadi seri 1 sampai seri 5. Nah, untuk kali ini yang ke-6 adalah sistem asuransi. Untuk KPR syariah, seperti yang terlihat di layar monitor, itu tidak memakai asuransi, alias tidak ada. Oke, kemudian yang KPR bank syariah itu memakai asuransi atau ada asuransi. Kemudian KPR bank konvensional ada asuransi atau memakai asuransi. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, kenapa ya kok nggak pakai asuransi? Padahal kalau pakai asuransi kan bagus, ditanggung bila terjadi apa-apa, musibah ataupun apalah pokoknya yang di depan itu di luar dugaan kita, itu kita bisa mendapat ganti gitu dari pihak asuransi. Nah, disinilah teman-teman harus paham bahwa sistem asuransi menurut hukum Islam itu dilarang, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh?
Karena dalam sistem asuransi itu ada unsur riba, ada unsur gharar, maisir, dan lain-lain. Karena apa? Kita jadi tergantung gitu, tergantung dengan asuransi. Padahal dalam hukum Islam kan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita itu berusaha dengan maksimal, hasilnya tawakal 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Kalau kita pakai asuransi, jadinya nanti menomorduakan gitu. Itu dikhawatirkan menomorduakan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bahwa kita menyekutukan Allah, berarti merasa ada tandingan selain Allah saja, itu dilarang. Apalagi ini menomorduakan, belum yang gharar. Nah, jadi ketika keimanan kita itu sudah tinggi, ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah lah kita itu meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah segala daya upaya itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pembahasan asuransi insyaallah ke depan akan kita bahas biar lebih paham. Yang jelas untuk KPR syariah itu tidak ada asuransi. Jadi murni memang kita itu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berlaku di jalan yang benar, jika kita berjalan mengikuti hukum-hukum Allah, yakinlah Allah akan memberi kemudahan. Min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Pokoknya ikut aja lah gitu. Ikut yang benar-benar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan yang tanpa kita duga. Karena ketika kita sudah memilih sistem syariah, berarti kita sudah hijrah dari yang ribawi ke yang syariah. Begitu teman-teman semua. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati. Insyaallah akan kita upload lagi pengetahuan tentang syariah, sehingga kita jadi melek bahwa inilah sistem yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, untuk orang-orang muslim yang ingin hidupnya berkah di dunia dan di akhirat tentunya. Karena hanya dengan keberkahanlah kehidupan sehari-hari kita itu insya Allah dimudahkan. Yang tidak masuk logika bisa masuk. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari PT Ageng Berkah Tama. Untuk info selingan bahwa PT kami menyediakan atau bergerak dalam bidang properti syariah, penjualan tanah kafling, pembangunan rumah, pembikinan RAB, serta konsultasi masalah syariah secara gratis. Untuk itu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Semoga tetap semangat berkarya, tetap semangat menjalani hidup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.